laporan masa. Iya, aku dulu tuh sempat meyakini bahwa aku tuh orang yang bigal dan bodoh. Ditambah lagi dengan faktor mengomongkan aku cewek itu. Hilang kepercayaan diri. Tadi kan ada PP apa tadi? PPT, PPB. Nah, karena aku stuck di situ dulu. Sampai stuck situ. Bahwa aku tuh apa yang aku kerjakan tuh tidak ada benarnya dan selalu salah. Ibarat itu paku di toko lah kan. Kalau paku nggak di toko itu tidak akan jalan. Nah, sampai pada akhirnya aku menyadari apa yang membuat aku salah. Nah, kesalahan itu benar di diri aku sendiri. Aku tidak punya senjata untuk menjawab apa yang orang omongkan sama aku itu. Jadi penting sekali kita itu menyadari apa itu namanya itu. Kayak mana namanya PBB apa tuh? Ya, yang itu nah. Penting sekali itu menyadari itu. Nah, Grow mindset. nah ya kayak itu nah. Makanya saya menerapkan sama anak-anak itu tidak ada anak yang bodoh. Yang ada itu anak yang malas. Kayak mana mempercayai anak itu senang saat di sekolah, sedih saat hari libur. Dan itu yang saya tanamkan dari permasalahan yang saya hadapi itu dulu. Apa sih ngomongin ini diskusi apa nggak kayak mana cerita kali dah. Cerita lebih cerita kali kayak lebih sharing kayak itu nah. Nah, permasalahan itulah yang akhirnya membuat aku menyadari kalau anak itu sama sekali tidak ada yang bodoh. Kalaupun anak itu belum mengerti berarti anak itu malas. Sama sekali tidak ada anak bodoh. Nah, harapnya kayak itu juga dengan guru-guru yang lainnya seperti itu. Terima kasih. Jadi itu salah satu bentuk dari PBB, Bapak Ibu. Biasanya anak-anak itu udah insecure duluan, udah menyerah duluan, udah, aku ini tidak bisa, jangan gagal terus, lambaco terus, ngitung terus, salah terus, gitu. Jadi kita tanamkan mindset sama anaknya, kalau nggak ada sebenarnya, bodohnya nanti sampai nepuk kepala misalnya kan, itu jadi tadi anak itu dari dia berpikir PPT, saya gagal, saya ini, tindakannya kayak gini ataupun hasilnya nanti, oke, kalau dia bagus, dia membuat apa yang dipikirkannya itu jadi hal positif. Tapi bagaimana kalau tindakannya tadi kan kalau negatif, dia menghasilkan tindakan yang negatif. Bisa jadi dia nanti bagaimana gitu, nah ulahnya kita nggak tahu seperti apa, yang pastinya negatif karena dia sudah berpikir negatif. Jadi menyerah, dia nggak mau lagi. Jadi itu penting kita memberitahu kepada anak kalau nggak ada orang yang bodoh, adanya anak yang mau berusaha, mau belajar, adanya yang rajin gitu, mau terus berusaha. Juga kalau minat misalnya dan bakat itu Bapak Ibu sebenarnya bisa dibawaan dari lahir atau bisa kita ubah dengan kita belajar. Ya, jadi minat dan bakat itu bisa diubah dengan usaha, dengan belajar, dan tentu dari dukungan kita sebagai pendidik, memotivasinya dukungan juga dari orang tuanya dan lingkungannya yang pasti. Seperti itu. Satu lagi, sama seperti yang dialami saya sekarang, ya kan? Ya. Jadi PLT kepala sekolah. Yang pertama PTT. PTT. Pola pikir tetap Iya, PPT. Iya, PPT. Iya. Karena mendengar jadi kepala sekolah saja kita merasa takut. Iya kan? Betul. Banyak kalau ngomong Bu Septi, apa namanya? Tekanan di pundak kita banyaknya. Ngapo yang pertama dulu orang ngomong Bu Pit, siap-siap deh. Agak tidak berani. Ya kan? Siap-siap. Lah ya. Kalau bisa itu ditolak kalau bisa. Tapi berangsur-angsur ibu share ngasih kok kan masukan-masukan dan rombongan yang senior-senior ngasih masukan yuk kan. Jalani ke ibu share tuh mulai. Sekarang mulai berangsur-angsur kita bisa kan untuk merubah menjadi PPB. PPB. Kalau itulah termasuk dari growth mindset, ya, sangat bagus sekali. Kita sebagai pendidik perlu itu, ya, Bapak Ibu, ya. Tuh. Jadi belajar dengan siapapun, dan itu kita berusaha banyak yang itu kalau kita mau bikin PPT-nya
udah kita nyerah aja, nggak sanggup, gimana? Padahal sebenarnya ada dukungan dari rekan yang sudah berpengalaman, ada juga bahan kita digital ini banyak ya tempat kita belajar. Gitu. Bagus sekali. Oke. Lanjut. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan? Cukup. Oke.